Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendiskusikan tentang perubahan teknologi. Yang mana perubahan teknologi itu sendiri bisa bermanfaat di kala masa pandemi seperti ini. Yuk, kita bahas apa sih itu manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya sebuah perubahan di dalam lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal. Jadi, perubahan itu sendiri disebabkan oleh sebab-sebab yang ada di dalam maupun di luar organisasi. Nah, perubahan itu yang pasti tidak bisa dihindari, dan perubahan itu sebenarnya ada yang suka maupun tidak dari segi individu maupun organisasi. Namun kita harus bisa melewatinya, harus bisa menghadapinya, karena perubahan itu pasti ada. Maka dari itu, untuk menghindari perubahan yang gagal, itu kita harus melakukan pengelolaan perubahan yang lebih baik lagi. Mungkin dari proses dan dampaknya itu bisa kita teliti terlebih dahulu, lalu bisa kita rubah ke titik perubahan yang lebih positif. Saya akan mengambil contoh kasus dari perusahaan Nokia untuk menjelaskan tentang perubahan teknologi. Bagaimana yang kita ketahui sebelumnya, perusahaan Nokia termasuk pernah merajai market mobile phone pada era GSM dan juga CDMA. Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan Nokia sahamnya mengalami kegagalan, diiringi oleh produk Nokia yang terbaru yang melawan kompetitornya seperti Apple, Samsung, dan juga BlackBerry. Padahal, seharusnya perusahaan seperti Nokia ini yang meluncurkan produk seperti mobile phone itu sebenarnya harus bisa mengikuti perubahan zaman dan juga keinginan-keinginan konsumennya. Karena tujuan sebenarnya dari perusahaan Nokia itu harus bisa memberi kenyamanan kepada konsumennya dalam menggunakan teknologi yang ia luncurkan sendiri. Sebenarnya sih Nokia itu melakukan perubahan, namun perubahannya ia itu tidak mengikuti keinginan konsumen. Ia malah berfokus pada teknologi yang ingin dikeluarkan dari perusahaannya sendiri, namun dia tidak memikirkan apa konsumen itu senang dengan perubahan yang ia lakukan. Maka dari itu, konsumen-konsumen Nokia yang dahulunya mungkin banyak, sekarang beralih ke Android. Sangat miris bukan? Melihat perusahaan Nokia yang dahulunya memimpin segmen pasar mobile phone, sekarang sudah tergeserkan oleh para kompetitornya. Menurut kalian, di mana letak kesalahan dari strategi perubahan yang dilakukan oleh perusahaan Nokia? Sebelumnya, kita teliti terlebih dahulu yuk, apa aja sih penyebab-penyebab kegagalan dari perusahaan Nokia. Jadi, di sini ada dua faktor yang menyebabkan kegagalan Nokia, yaitu dari faktor internal dan juga eksternal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor internal. Pertama, Nokia seringkali meluncurkan produk-produk terbaru, namun ia tidak bisa memiliki prospek masa depan yang lebih baik lagi. Gagal dalam memahami, mengantisipasi, dan juga gagal dalam meluncurkan produk-produk yang mengikuti zaman. Lalu, yang kedua, Nokia itu terlalu memaksakan dalam bertahan sistem operasinya Windows Phone. Padahal sekarang sistem Android lebih praktis, lebih mudah dipahami, yang mana konsumen-konsumen lebih menyukai sistem Android dibandingkan sistem operasi Windows Phone. Yang ketiga, perusahaan Nokia itu masih belum bisa memahami keinginan pasar, yang mana keinginan pasar itu menginginkan ponsel yang canggih dalam hal teknologi, namun dalam sisi harga itu menginginkan yang murah alias tidak mahal. Lalu, di sini saya akan menjelaskan dari sisi faktor eksternal. Yang pertama yaitu ketidakunikan mobile phone dari Nokia dibandingkan mobile phone para kompetitornya seperti Apple yang mempunyai keunikan yaitu high lifestyle dan juga user experience-nya. Lalu untuk yang Samsung itu mempunyai kayak akan aplikasi dan juga game-games gratis. Lalu untuk BlackBerry mempunyai keunikan seperti push email, messaging, BBM, dan juga sosial media. Padahal keunikan itu sendiri itu bisa menarik daya tarik para konsumen untuk membeli produk kita.
Namun Nokia itu gagal dalam menciptakan keunikan tersendiri dari Nokia tersebut. Jadi para konsumen Nokia itu sekarang pada lari ke para kompetitornya. Lalu yang kedua, yaitu transisi customer dari mobile phone ke smartphone itu sangat cepat. Yang mana kita sekarang mempunyai handphone yang sudah digunakan mungkin lebih dari 2 tahun atau 3 tahun, pasti kita ingin menggantinya menjadi yang lebih baik lagi, teknologi yang lebih canggih lagi. Karena pada perubahan zaman sekarang itu teknologi semakin canggih, jadi kita ingin mengikuti perubahan tersebut. Yang ketiga, yaitu persaingan bebas, yang mana perusahaan Nokia sama perusahaan para kompetitornya itu mengalami persaingan yang sangat ketat. Nah, yang menang itu yang terbaik, termurah, dan juga tentunya yang tercepat. Dan Nokia itu menurut saya gagal dalam mengambil smartphone booming. Jadinya dia itu gagal dalam mengambil langkah agar bisa melawan para kompetitornya. Nah, itu dia tadi penyebab-penyebab kegagalan dari perusahaan Nokia dari faktor internal maupun eksternal. Nah, menurut saya pada intinya semua itu kegagalan yang paling utama dari perusahaan Nokia ini adalah kegagalan dalam membaca kebutuhan konsumen. Padahal seharusnya seperti perusahaan Nokia yang mana ia memasarkan produk mobile phone, ia itu harus bisa mengikuti perubahan zaman dan juga mengikuti keinginan dari konsumennya. Bagaimana sih nasib seseorang yang dia sebenarnya mempunyai gadget, tapi dalam hal teknologinya dia itu tidak bisa mendukung dalam melakukan aktivitas itu sendiri. Padahal pada zaman sekarang itu perubahan teknologi sangat cepat. Apabila kita tidak mengikuti perubahan itu, kita malah jadi ketinggalan dan juga bisa menghambat pekerjaan kita atau aktivitas kita apapun. Coba bayangkan kalau kita sekarang sedang kuliah nih, terus kita melakukan semuanya serba online seperti inilah kayak membuat video konten ini. Nah, itu kalau tidak mempunyai teknologi yang canggih untuk editornya ataupun untuk segi dari hal apapun, kita pasti merasa kesulitan. Jadi di masa pandemi seperti ini tuh perubahan teknologi benar-benar sangat bermanfaat sih untuk kelancaran aktivitas kita apapun. Menurut kalian, kalau dilihat dari yang tadi saya suruh bayangkan itu kesalahan dari orang itu sendiri atau kesalahan dari perubahan itu sendiri sih? Padahal sisi positif dari perubahan itu bisa menjadikan kita menjadi yang lebih baik lagi. Jadi kalau perubahan teknologi ini berubah, yang dulunya cuman bisa kirim SMS misalnya, sekarang kita bisa main sosial media atau video call, yang mana malah memudahkan kita dalam beraktivitas seperti kuliah online atau kerja dari rumah. Itu kan juga tidak salah dari perubahan itu sendiri. Kitanya sendiri yang harus bisa menjadikan perubahan itu menjadi perubahan yang baik bagi diri kita sendiri, bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri juga. Jadi tadi itu sedikit gambaran aja dari perubahan teknologi dari masa dulu hingga masa sekarang. Nah, menurut saya perubahan teknologi ini sangat bermanfaat bagi masa di sekarang ini, seperti masa pandemi seperti ini, yang mana kita menggunakan untuk aktivitas apapun, mulai dari kerja, kuliah, ataupun hal yang lain tuh serba online. Jadi kalau kita memiliki teknologi yang canggih di dalam gadget kita, itu bisa sangat membantu dalam aktivitas kita sehari-hari. Menurut saya, dari contoh kasus yang tadi saya jelaskan itu seperti perusahaan Nokia, bisa dijadikan kita untuk pembelajaran untuk para pembisnis masa kini. Mungkin dalam kita mempunyai bisnis nantinya, itu kita harus sering berinovasi, karena ada istilah berinovasi atau mati. Kalau kita tetap mempertahankan produk seperti itu tanpa adanya inovasi ataupun kreativitas di dalamnya, mungkin produk kita itu akan mati dengan sendirinya, akan dilupakan dengan sendirinya. Ya memang waktu awal-awalnya mungkin bisa booming atau terkesan wow, tapi kalau kita tidak bisa mengimbangi dengan inovasi ataupun kreasi tersendiri, tidak mempunyai keunikan sendiri di dalam produk kita, mungkin produk kita itu akan menjadi mati. Nah, selesai juga kita di akhir dari video ini. Semoga
penjelasan-penjelasan tadi itu bisa bermanfaat bagi kalian para pembisnis-pembisnis yang masih baru ataupun sudah lama. Semoga kalian bisa berinovasi, bisa lebih berkreasi dalam menciptakan produk-produk kalian, dan kita juga bisa memanfaatkan di masa pandemi seperti ini untuk berbisnis apapun. Untuk kayak kita kan semakin lama di rumah kita jadi bosan, terus kita bisa menciptakan peluang kerja juga untuk menambah penghasilan kita. Jadi manfaatkanlah kondisi seperti ini itu untuk lebih hal yang bermanfaat lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Sekian dari saya, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye.